Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Maka dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita mengenang dua sosok penting di dalam gereja. Lebih tepat dua pilar penting di dalam gereja, yakni pilar otoritas gereja yang diwakili oleh Santo Petrus dan pilar misioner gereja yang diwakili oleh Santo Paulus. Kedua sosok ini memiliki masa lalu yang berbeda. Petrus dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia ketika dia masih menjadi seorang nelayan. Ia segera mengikuti Yesus dengan melepaskan segala-galanya. Dia bertekad untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, bahkan berjanji untuk menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Perkataan ini didukung oleh pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Namun Petrus memiliki kelemahan manusiawi. Ia mudah lupa pada Yesus. Ia bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun dia kemudian membaharui cintanya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Yesus mengampuninya dan mengatakan kepadanya, ikutlah aku. Untuk apa ia mengikuti Yesus? Yesus mengatakan kepada Petrus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus lemah, tetapi Tuhan menguatkannya dengan berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16:18. Sosok kedua adalah Santo Paulus. Orang kudus ini sangat terpelajar. Gurunya bernama Gamaliel, dan ia memiliki hasrat tersendiri untuk membasmi atau membunuh para pengikut jalan Tuhan. Niatnya ini sangat bulat setelah kematian Santo Stefanus. Kesombongan dan ambisi manusiawinya runtuh dalam perjalanan ke Damsyik. Ia mendapat terang Kristus yang bangkit, jatuh dari atas kuda kebanggaannya dan menjadi buta. Tuhan mengutus Ananias untuk menyembuhkannya. Ini adalah awal yang baik, di mana dia berubah dan bertobat. Inilah pertobatan radikalnya. Kemudian dia melakukan perjalanan misionernya untuk mewartakan Injil. Prinsipnya dapat kita temukan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16. Dia merasa bahwa segala yang dilakukannya hanya untuk Tuhan Yesus.
Ia berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20. Dia menderita namun dia tetap bahagia. Inilah perkataannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Dan benar sekali dia berjuang hingga garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4:7. Kedua sosok yang menjadi pilar utama di dalam gereja ini memiliki keunikan masing-masing seperti digambarkan di atas. Dalam kelemahan mereka selalu ada kekuatan dari Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan selalu hadir dan memberi kekuatan juga kepada mereka. Bukan hanya sepihak tetapi dari dua pihak, dari mereka dan dari Tuhan. Maka wajarlah kalau secara liturgi pestanya dirayakan bersama-sama. Apakah Petrus dan Paulus pernah bertemu? Ya, mereka pernah bertemu, bahkan sempat berselisih paham. Paulus bertemu dengan Petrus dan pilar-pilar gereja Yerusalem lainnya sebanyak 2 kali. Pertama kali mereka bertemu di Antioquia, di mana mereka sempat berselisih paham. Kedua kalinya adalah ketika mereka bertemu di Roma pada masa Kaisar Nero, di mana mereka berdua akhirnya mencapai garis akhir dengan wafat sebagai martir. Memang tidak diketahui pada tahun yang sama atau pada hari yang sama mereka menjadi martir. Saudara dan saudari terkasih, Simon Petrus atau Simon si batu karang tidak tergoyahkan. Bukan berarti ia tidak memiliki kekurangan. Di samping hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, ada juga sisi-sisi lain dari Santo Petrus, yakni ide-idenya yang hebat, yang seringkali tidak terwujud. Dia ingin berjalan di atas air tetapi hampir tenggelam. Dia adalah orang terakhir yang meninggalkan Yesus dan orang pertama yang menyangkalnya. Yang tidak tergoyahkan di dalam dirinya adalah imannya, yang tidak berasal dari darah dan daging tetapi dari Bapa surga. Oleh karena itu ia diberi kunci kerajaan Allah, kunci-kunci Firdaus, atribut otoritasnya dan para penerusnya yang ditakdirkan untuk menjaga gereja di jalan kebenaran dan kesatuan. Sosok Paulus tetaplah penting. Ia diperlukan untuk mempertahankan Roh Kudus dalam gereja yang terus mentransformasi dunia. Kedua sosok ini merupakan personalitas yang kuat. Pada tahun jubileum ini kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus dan mengambil makna seperti yang direnungkan oleh Santo Agustinus mengatakan, kedua rasul yakni Petrus dan Paulus berbagi hari raya yang sama pada hari ini karena keduanya adalah satu, dan meskipun mereka menderita pada hari yang berbeda, mereka adalah satu. Petrus pergi lebih dulu, Paulus menyusul. Maka kita merayakan hari yang telah dikuduskan bagi kita oleh darah para rasul. Kehidupan mereka, kerja keras mereka, penderitaan mereka, pemberitaan mereka, dan pengakuan iman mereka. Marilah kita merangkul apa yang mereka telah teladankan, lalu mengimani, menghidupi, mewujud nyatakannya dalam kesaksian hidup kita. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami yang juga sedang berjuang menjadi saksi-saksimu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri kami sendiri dan segala kesibukan yang ada untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga
sehingga kami mampu menemukan kasih dan segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Bantu kami untuk menjadi pewarta-pewarta, saksi-saksi garam dan terang dunia lewat seluruh peristiwa hidup kami, sama seperti Santo Petrus dan Paulus yang kami rayakan hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.